Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Suginta dengan NIM 2108 107012, nomor absen 11, jurusan PGMI semester 5A. Di sini saya akan berkhotib Jumat mengenai tentang sholat 5 waktu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa min tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para pengikutnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kaum muslimin, khususnya untuk diri saya, untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Ilahi Rabbul Jalil, serta melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Seperti firman Allah, dan berbekalah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Ketika kita hidup, bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, sebab urusan ukhrawi adalah lebih penting. Kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu, dan kelak pada saatnya kita akan kembali ke alam yang tiada terbatas waktu. Semua amal perbuatan kita selama di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya, karena amal perbuatan tersebut merupakan tabungan akhirat. Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keuletan dan berusaha yang dapat menikmati hasilnya selagi hidup, baik berwujud materi, keberadaan, maupun hanya yang dirasakan oleh perasaan batin. Sebaliknya, kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat dicapai dengan cara jalan mengikhlaskan diri dalam ibadah khusyuk, dalam sholat, serta menjauhi semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suara azan bergema, membahana membelai dunia untuk menyeru manusia memenuhi panggilan ilahi, apabila suara azan masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman, spontan hatinya akan bergetar dan takut, karena terbayang segala kemaha kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas, ia penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadap Ilahi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan memenuhi zakat, dan yang demikian itulah yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Berbeda sekali dengan orang-orang yang jauh dari kehidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara azan dianggap sebagai suara yang biasa. Gema azan tak sedikit pun mengetuk hati untuk memenuhi panggilan Allah. Ibarat kata, masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan,
tanpa memberikan kesan dan bekas sedikit pun juga pada dirinya. Telinganya sudah tuli dengan panggilan Allah, maka hatinya sudah buta dengan seruan azan. Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Menyia-nyiakan sholat dan memperturunkan hawa nafsu, maka kelak mereka akan menemui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 59. Orang yang sombong bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula juga orang yang membanggakan jabatan dan mengerjakan sholat. Bisa dikatakan orang yang paling sombong, mengapa tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan dirinya dari segumpal darah dan segumpal daging sehingga menjadi manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat At-Toha ayat 14. Nah, dari ayat Quran Surat At-Toha di atas, maka kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan sholat dengan tujuan mengingatnya. Karena dengan sholatlah kita coba mendekatkan diri dan melakukan pengingatan kepada Allah dalam keseharian kita, dan ini pun adalah kewajiban bagi kita sebagai muslim. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, terkadang orang yang tidak mengerjakan sholat itu bukannya tidak tahu bahwa sholat adalah tiangnya agama. Bahkan mungkin orang itu pun tahu sholat itu bisa mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan mengingat Allah Subhanahu wa taala amat besar manfaatnya. Allah tahu apa yang kamu perbuat. Nah, di sini saya akan sedikit bercerita tentang sholat. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat-sahabatnya, apakah pendapat kamu apabila di muka pintu salah satu rumah kamu ada satu sungai yang kamu mandi padanya tiap hari 5 kali? Adakah tinggal olehnya kotoran? Serentak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak ada. Ya Rasulullah, beliau bersabda, maka begitu juga perumpamaan sholat 5 waktu, dengan itu Allah akan menghapus kesalahannya. Manusia memang pandai, sungguh pandai. Mereka dapat menjadikan baja yang tenggelam menjadi sebuah kapal yang sanggup untuk membawa barang-barang yang berat. Mereka pun sanggup membuat baja yang berat menjadi sebuah baja yang ringan, ataupun sebuah pesawat yang dapat terbang ke sana kemari. Tetapi sayang, mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya. Tidak meluangkan waktu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menunaikan sholat 5 waktu, karena sholat adalah siksaan pertama nanti kita ketika kita sudah meninggal. Demikian ceramah Jumat pada siang hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'anna al bala'a wal waba'a wal quruna wal zalazila wal mihana wa su'al fitani wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Amma baladina Indonesia khasa wa sairil buldanil muslimin amman ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqal warzuqna taba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna najtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagya ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azima yadhkurhum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa lidzakrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.